Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Aula Akbar Imla, MA, selaku dosen mata kuliah Sastra Kontemporer, serta teman-temanku kelas 3B yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan meskipun secara daring. Selain itu, selawat serta salam marilah senantiasa kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Ajeng Ratna Sukmawati dengan NIM 206151036. Lalu yang kedua, saya sendiri Sumadi dengan NIM 206151051. Lalu yang ketiga, Melin Mujiani dengan NIM 206151060. Lalu yang keempat, Ismi Wulandari dengan NIM 206151066. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema Sastra Sufi Angkatan 1970. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, materi pertama yaitu pengertian sastra sufistik. Sastra sufik adalah ragam karya sastra yang dapat pengaruh dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan, penggunaan lambang dan metafora. Sastra sufi biasanya mengandung nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan. Hakikat hubungan makhluk dengan kholik dan perilaku tergolong pengalaman religius. Bani Suhardi dalam bukunya Sastra Sufik menjelaskan tentang internalisasi ajaran-ajaran sufi dalam sastra Indonesia pada tahun 2003. Menyatakan bahwa sastra sufistik adalah karya sastra yang mengandung ajaran sufi. Mencontohkan bahwa sastra sufi dalam sastra Indonesia sudah ada sejak kepenyairan Amir Amja, Khairil Anwar, hingga Danarto pada tahun 1970. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sastra sufi pada tahun 1970. 1. Sastrawan lebih berani bereksperimen dalam karyanya. 2. Banyaknya improvisasi terhadap karya sastra yang belum ada pada angkatan sebelumnya. 3. Menggunakan bahasa sebagai bentuk ungkapan ekspresi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Melin. Faktor munculnya karya sufi. Akhir abad ke-16 hingga abad ke-17, pengaruh sastra dan budaya Islam baru tampak dalam sastra Melayu ataupun sastra Jawa. Dalam budaya Melayu, Islam diterima sebagai unsur yang memperkaya, mendramatisir, serta mengangkat derajat sastra Melayu menjadi cukup berkembang. Sementara di Jawa, masuknya Islam dan penggunaan sastra sebagai media dakwah dipelopori oleh para wali atau wali songo. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel memakai kesenian tradisional Jawa abad ke-16 masih buta. Pengarang sufi religius tahun 70-an antara lain Abdul Hadi WM, Danarto Kuntowijoyo, Sutarji Kalzom Bahri, MH Ainun Najib, Hamid Jabar, M. Fudholi, Zimi. Selanjutnya, pengarang sufi tahun 80-an antara lain seperti Ahmadon Yosi Hervanda, Soni Farid Maulana, dan Endang Supriyati. Selanjutnya saya Ismi Wulandari, yaitu membacakan fenomena yang muncul akibat keberadaan karya sufi. Menurut Hadi WM menyatakan bahwa kecenderungan sastra sufistik di Indonesia mulai semarak pada tahun 1970 hingga tahun 1980-an. Kecenderungan sastra sufistik itu mula-mula dipelopori oleh Danarto dengan gerakan kembali ke akar. Kembali ke akar dan kembali ke sumber maksudnya adalah kembali ke hal yang bersifat azali, tiada lain hanya Tuhan sebagai kuasa prima. Pengikut gerakan itu menjadi para sufi seperti Al-Hallaj
Fariduddin Attar, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Hafidz Sa'adi, Hamzah Fanshuri, dan Muhammad Iqbal, bahkan Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar sebagai sumber penulisan karya sastra di Indonesia. Contoh karya sastra Sufi. Cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis ini mengungkapkan kejadian di dunia akhirat yang sebenarnya belum pernah kita rasakan. Adapun kutipan sebagai berikut. Pada suatu waktu, kata Ajusidi menulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya, di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Dari cuplikan menggambarkan keadaan dunia akhirat yang akan kita tempuh. Jadi mengarang menceritakan kegiatan yang ada di dunia akhirat yang akan kita jalani nantinya. Jadi dapat dikatakan membahasa karya sastra dari segi religiusitas berarti membicarakan hal yang sangat mendasar dari dimensi kehidupan yang diungkapkan oleh pengarang dalam karya sastranya. Amanat yang disampaikan di dalam cerpen Robohnya Surau Kami adalah kita sebagai umat manusia selain menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya, selain beribadah tetapi rasa toleransi terhadap sesama jangan kita lupakan. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, maka kesimpulannya adalah sastra Sufi adalah ragam karya sastra yang dapat pengaruh dari sastra Sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan penggunaan lambang dan metafora. Sastra Sufi biasanya mengandung nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan. Hakikat hubungan makhluk dengan kholik dan perilaku tergolong pengalaman religius. Ciri-ciri karya sastra Sufi antara lain, sastrawan lebih berani bereksperimen dalam karyanya, banyaknya improvisasi terhadap karya sastra yang belum ada pada angkatan sebelumnya, menggunakan bahasa sebagai bentuk ungkapan ekspresi. Faktor muncul karya sastra Sufi pada akhir abad ke-16 hingga ke-17. Pengaruh sastra dan budaya Islam baru tampak dalam sastra Melayu ataupun Jawa. Dalam budaya Melayu, Islam cukup berkembang sebagai memperkaya derajat sastra Melayu berkembang. Sastra Sufik ini dipelopori oleh Danarto. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya dilanjutkan diskusi dan tanya jawab di grup WhatsApp. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.